wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawit tamam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahadatul qurama wa masyayikhuna al-ahizza wa bil muqaddimahum. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, khusus jamaah Kulsum Sabtu pagi, yang semoga senantiasa diberikan istiqomah dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sayyidillah, yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Ustadz Hambali, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustadz Yudi, wa sayyidillah, guru kita bersama Bapak Ustadz Sugimi, mata'anallahu bikulli hayati. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan hari ini Allah memberikan umurnya kepada kita. Kita masih diberikan umur panjang, sehat, walafiat, dan kita masih dipertemukan kembali untuk sama-sama menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Tentunya ini nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kesempatan seperti ini tidak berikan Allah kepada semua hambanya. Amin. Karena kalau rezeki Allah berikan kepada semua hambanya, tapi nikmat iman, nikmat Islam itu tidak Allah berikan kepada semuanya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmah Allah, kalau kita mau menghitung tentunya tidak bisa, tapi kalau menggambarkan itu bisa. Gambaran seberapa besarnya nikmat Allah. Jadi kalau misalnya kita membayangkan Allah itu seberapa sayangnya sih kepada kita. Karena Allah ini menciptakan surga dan juga menciptakan neraka. Ada juga yang secara sempit mengatakan kalau Allah memang sayang, kenapa menciptakan neraka? Kalau memang Allah itu sayang, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang namanya miskin? Kalau memang Allah sayang, kenapa Allah menciptakan penyakit? Ini pemahaman yang sempit. Rahmah Allah sangat besar, Pak. Gambarannya, kalau misal ada 100 rahmah, 100 kasih sayang, itu yang satu diturunkan ke bumi, yang satu dari 100 tadi, yang satu itu diturunkan ke bumi, diberikan ke seluruh makhluknya, dibagi ke seluruh makhluknya. Yang 99 sisanya cuman buat Allah Subhanahu wa ta'ala doang. Yang satu itu gede, Pak. Satu itu dibagi kasih sayang seorang suami atau istri kepada pasangannya, kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, kasih sayang ibu terhadap anaknya, kasih sayang sapi kepada pedetnya, kasih sayang kebo kepada kudelnya. Itu yang satu. Dan masih banyak hewan-hewan di sana, makhluk Allah dengan kasih sayang Allah. Sementara sisanya cuma buat Allah aja. Itu begitu besarnya rahmat dari Allah. Makanya salah satunya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, nggak cuma ngasih, nyayang.
Masalah ngasih, semua dikasih. Mau ahli sholat, mau enggak, mau kafir, mau muslim, mau orang jahat, mau orang mukmin, Allah kasih, maha ngasih. Tapi enggak semuanya disayang oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk ke dalam golongan yang dikasih dan yang disayang. Makanya pantas kalau kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Sabtu yang lalu kita sampai kepada ayat Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Selanjutnya pada Sabtu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwa, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allahu Allah? Alladzi la ilaha illaha, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Maliku, yang menguasai, yang merajai. Jadi Allah mempunyai sifat salah satu Asmaul Husna Al-Malik. Istilahnya Al-Malik, Al-Malikul Quddus juga, Al-Malikul Mulk juga. Al-Maliku yang menguasai, Al-Quddusu segala bentuk kesucian, yang maha suci. Makanya Allah suci dari segala bentuk kekurangan. Saking sucinya Allah. Makanya semua yang Allah ciptakan itu suci. Ruh suci, Pak. Karena bersumber dari zat yang maha suci. Makanya semua bayi yang lahir, walaupun itu bayi hasil dari perzinahan, bayinya suci, Pak. Yang pendosa orang tuanya. Karena bayi itu suci, makanya tidak ada yang namanya dosa warisan. Pernah tempo hari waktu malam Senin 2 Ahad yang lalu, Bapak Ustadz Hamami menceritakan tentang salah satu kisah Jurais. Jadi dalam sejarah Islam itu ada 2 kisah yang mana bayi masih orok itu bisa ngomong, Pak. Bayi masih merah itu bisa ngomong. Dua-duanya mempunyai tujuan sama, menyelamatkan ibunya, menyelamatkan dari fitnah. Yang satu menyelamatkan ibunya, yang satu menyelamatkan orang soleh. Yang pertama kisah Nabi Isa alaihissalam, karena waktu itu sempat terdengar juga desas-desus bahwa Siti Maryam ini tidak punya bapak, kok punya anak. Nabi Isa lahir bisa bicara. Yang kedua Jurais. Jurais itu ada seorang pelacur yang hamil, ngaku-ngaku anaknya, benihnya yang menanam adalah Jurais. Makanya waktu itu berawal saat Jurais itu sholat dipanggil ibunya. Saat ibunya mengatakan, ibunya nggak baca, nggak membaca doa, nggak memanjatkan doa, nggak bicara sambil lalu. Ya amatakallahu ya Jurais, jangan matikan, jangan wafatkan ya Jurais. Maksudnya ditujukan kepada Allah, jangan diwafatkan oleh Allah wahai Jurais. Hatta tanzura
fi wajhi mamumisat. Sebelum ditemukan dipermalukan di depan seorang perempuan hina. Kalau sekarang PSK. Sampai di ujung ayatnya Allah menyelamatkan Jurais. Karena memang Allah mengabulkan doa seorang ibu, yang mana ibu itu jangankan doa Pak, bicara aja itu mustajab. Karena keramat hidup. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah gimana ridho orang tua. Akhirnya diselamatkan. Ya gulam kul man abuka, dipegang perutnya, katakan bapakmu siapa sebenarnya? Nah, tukang angon kambing di kampung sebelah, bukan Jurais. Jadi nggak ada cerita zaman sekarang seperti sekarang, karena di Quran, karena di kisah itu hanya dua dijelaskan, baginya kisah Jurais dan baginya kisah Nabi Isa. Kalau sekarang ada anak perempuan lahir nggak punya suami, ngaku-ngaku, wah ini saya niru kisahnya zaman Jurais, tekan aja itu perut bayinya, katakan ya gulam kul man abaka, ngomong nggak itu bayi. Kalau udah nggak ngomong biarin, jangan tekan terus, game over itu ntar bocah. Kalau dulu memang Siti Maryam itu perempuan mulia, Jurais laki-laki soleh, diselamatkan oleh Allah. Kalau pezina masa ia diselamatkan oleh Allah. Allah Maha di atas segala kuasa. Al-Malikul Qudus As-Salam, yang mempunyai segala keselamatan. Jadi Allah itu mempunyai kuasa juga untuk segala bentuk keselamatan, kesejahteraan. Yang paling umum tiap hari kita ucap Assalamualaikum, salam. Atau mungkin setelah sholat tadi mengucap Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya, itu pun salam. Tapi yang lebih penting dari itu aplikasi di sosial bermasyarakatnya, hubbus salam, tebarkan salam. Jangan tebarkan permusuhan, jangan tebarkan kerusuhan. Karena Allah itu zat yang maha di atas segala kuasa atas salam. Jangan ciptakan kerusuhan. Bahkan perbedaan-perbedaan pun itu rahmah, bukan untuk menjadikan kerusuhan dan permusuhan. Al-Mu'minu, Allah yang mempunyai segala bentuk keamanan. Al-Muhaiminu, yang maha mengawasi. Kita itu diawasi Pak. Tidak sejengkal tanah pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Bapak tinggal di bunker sekalipun, Bapak tinggal di goa sekalipun, dimanapun itu gak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Azizu, yang maha menang, maha perkasa. Ini salah satu sifat Asmaul Husna. Makanya kalau Bapak-bapak, Asmaul Husna itu sebenarnya bisa dijadikan kalau Bapak doa. Bapak pengennya apa, Asmaul Husna ada yang 99 itu. Misalnya, ya Allah, Nabi Sulaiman itu sepertinya Nabi yang terkenal dengan kekayaannya. Saya mohonlah supaya diberikan kecukupan rezeki. Ya doa. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu. Sifat Asmaul Husna Allah, ya Ghaniyu, yang maha kaya. Saya penuh belumuran dosa. Saya itu ingat semua dosa saya. Tobat saya, merasa dirinya itu kotor. Ya Qudusu, ya Qudusu, ya Qudusu, yang maha suci. Saya pengen anak saya itu pinter dan juga benar. Sifatnya Allah apa? Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Ya dibukakan hatinya, diberikan ilmu yang manfaat. Pengen menang, lagi nyalon pilkada di BRD, nyalon lurah, nyalon presiden, pengen menang. Ya Azizu, ya Azizu. Cuman kalau mau nyalon jadi kepala daerah tambah lagi Malikul Mulk. Apalin Pak,
Cuman repot juga kalau semuanya nanti doa itu semuanya jadi, satu daerah ini kepala daerahnya banyak, ya repot juga Pak. Harus bagi-bagi tugas, salah satu ada yang jadi umaro, lain sisi ada yang menjadi ghaniyun, yang lain ada yang doa, yang lain ada rakyat, bagi-bagi tugas. Artinya semua sifat Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi doa. Al-Jabbaru Al-Mutakabbir. Ini sudah kita bahas juga di Sabtu yang lalu. Al-Jabbaru Al-Mutakabbir, yang maha wewenang, mempunyai wewenang, maha segala kuasa, yang Jabbar. Al-Mutakabbir, yang maha besar, yang maha agung. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak pede aja, apapun urusannya, kalau misalnya seberat apapun, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha jabbar, zat yang maha aziz, zat yang maha mutakabbir. Dan Allah itu bukan zat yang suka iseng. Allah itu maha adil. Nggak mungkin Allah menciptakan makhluk dengan tidak diberikan jatah rezekinya. Percaya apa nama-nama yang ada di Asmaul Husna, tentang hatinya. Kalau misalnya kita nggak ingat dengan apa Asmaul Husna ini, diberikan ujian apa? Jangan diberikan ujian Pak, diberikan dia kekuasaan pun nggak syukur. Tapi kalau kita ingat Asmaul Husna, tidak punya kekuasaan, miskin hidupnya, itu pun bersyukur. Pasti sawang sinawang kalau misalnya urusan dunia lihatnya ke bawah, urusan akhirat lihatnya ke atas. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhana maha suci Allah. Siapa Allah? Allah amma dari sesuatu, yusyrikun dari orang-orang yang mensyirikkannya, yang mensekutukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak tergantung segalanya pada sesuatu, Pak. Jadi Bapak, misal bukan Bapak lah, orang lain jauh sana. Misalnya punya pemikiran sekali-kali nggak sholat, kali aja nanti kalau nggak sholat Allah agak rada-rada nyesel hatinya, ada yang pada nggak sholat. Tidak, Pak. Jangankan 1-2 orang, sesuka rakyat, se-Indonesia, apa seisi dunia ini yang 7 miliar orang ini nggak sholat semua, Allah nggak rugi, Pak. Kenapa? Kita malah jadi dibikin malu sama Allah. Kenapa? Selain manusia itu, Pak, yang bertasbih kepada Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Cuma kita nggak dengar. Tumbuh-tumbuhan dengan sepoi-sepoi anginnya bertasbih kepada Allah. Daun-daun bertasbih kepada Allah. Hewan semua bertasbih kepada Allah. Baru yang di bumi, di langit semua bintang angkasa subhanallah beristighfar, menyebut kesucian Allah. Jangankan itu, malaikat jumlahnya itu triliunan, Pak. Malaikat. Di sana itu ada sungai Nahrul Hayat, satu tetesnya jadi satu malaikat. Ada malaikat yang tugasnya itu dari dicipta nyampe sekarang itu kerjanya beribadah aja, memuji kepada Allah. Dari dulu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat ada. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibanding semua makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Sholat itu bukan Allah yang pengen, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh, Pak. Wajarnya umumnya seorang hamba itu yang beribadah. Wajarnya seorang hamba itu ya sholat. Karena memang kewajiban dari seorang hamba itu menyembah kepada Kholiknya. Makhluk itu nyembah kepada Kholiknya. Kalau yang Tuhannya bukan Allah siapa? Semuanya Tuhannya Allah, Pak. Apapun itu keyakinannya, masalahnya di hidayah. Alhamdulillah kita diberikan hidayah, diberikan istiqomah, sehingga kita semoga sampai akhir hayat nanti kita bisa husnul khatimah.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Huwa, maka dialah siapa Allah al-khaliqu yang membuat, mencipta, al-bari'u yang membuat. Jadi al-khaliq, kalau al-khaliq itu sifatnya mencipta, al-bari'u itu membuat, al-musawwiru yang menyerupakan, membentuk. Lahu itu hanya Allah al-asmaul husna, lahu kepunyaan Allah asmaul husna, mempunyai semua nama-nama yang baik. Jadi Allah itu al-khaliqul bari'ul, dan selain al-bari'ul itu musawwiru yang menyerupakan, membentuk rupa. Kita walaupun punya keahlian, walaupun kita itu alim, punya sesuatu, punya ilmu, jangan merasa lebih baik dari Allah. Taruhlah Bapak keliling se-Indonesia nemu satu tukang lukis. Tukang lukis suruh lukis 10 jenis orang, tapi 10-nya itu beda-beda mukanya. Itu pernah dicoba dari gambar 1 sampai 9 itu bisa beda orangnya. Tapi di gambar ke-10 itu sudah menjadi lebih mirip ke yang 1 tadi. Artinya kemampuan manusia itu sangat terbatas. Imajinasi untuk membuat rupa yang berbeda itu hanya 9. Yang ke-10 itu sudah sama ke yang 1. Bayangkan kalau di muka bumi ada 7 miliar, mukanya lain-lain, Pak. Lain-lain. Walaupun kembar, beda, itu pasti ada bedanya. Itu baru dari segi relief muka, bentuknya. Wajahnya Pak RW, wajahnya Pak Ketua, wajahnya jamaah, semuanya beda semua. Belum dari warna kulitnya. Warna kulit orang dari daerah Ghana itu orangnya itu agak kebiru-biruan karena saking hitamnya sampai kebiru-biruan. Yang hitam daerah Afrika Selatan. Kalau daerah Sudan ke atas Chad dan sebagainya itu agak kebiru-biruan. Ada orang yang dikatakan kulitnya itu warnanya sawo mateng, model kayak kita, sawo mateng. Ada yang modelnya itu putih kekuning-kuningan, Cina, Jepang, Korea. Ada yang putih kulitnya, ada daerah Eropa, Amerika. Itu dari warna kulit. Belum lagi, beda lagi dari sisi warna mata. Warna mata beda-beda Pak. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang biru. Kalau yang abu-abu burik nggak ada. Tapi variasinya sangat banyak. Maha kuasa Allah untuk al-musawwir, untuk mencipta, membentuk. Bentukannya bisa beda-beda. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu, maha suci Allah, tahu kepunyaan Allah, ma sesuatu fis samai, semua yang ada di beberapa kolong langit, wal ardi, dan ada yang di bumi. Ini sudah sama-sama disampaikan tadi. Wa huwal azizul hakim, maka Allah itu punya sifat al-aziz, maha perkasa, dan al-hakim. Ada orang yang berkuasa tapi gak hakim. Ada yang orang pengennya hakim tapi dilalah gak berkuasa. Kalau Allah itu sudah berkuasa, hakim, gak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kuasanya. Makanya di kesempatan yang singkat ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, khususnya kepada keluarga saya dan jamaah pada umumnya. Mari kita tingkatkan kita untuk bertasbih kepada Allah, kita beristiqomah dalam beramal soleh, dan kita fastabiqul khairat, untuk menggapai sesuatu yang baik yang orientasinya di akhir kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pas waktu wafat itu kita mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu an. Kitanya ridho, Allahnya juga ridho. Dzalika liman khasya rabbah. Itu kita yang akan dapat dari Allah kalau senantiasa beristiqomah dan beramal soleh. Sebelum kita tutup, tadi di depan saya agak kelupaan, kita sama-sama mendoakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Sanusi. Ya, Ustadz Sanusi, beliau sekarang sedang diberikan ujian berupa sakit. Semoga sakit beliau ini menjadi penggugur dosanya. Semoga menjadi tambahan amalan pahala kesabarannya. Dan semoga Allah
segera angkat penyakitnya dan dipermudah semua urusannya. Ila hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa bi syafaati rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Kita tutup dulu dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dulu dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.